Sayang, kamu tuh kenapa sih? Kok ngendus-ngendus kayak gitu? Udah, kamu jauh gerak. Kamu diam di situ. Seorang janda kembang, di tangan pacar nyawanya melayang. Sang pacar dibakar cemburu buta. Gegara prasangka usai mencium bau mirip sperma di sofa rumah si janda. Kamu tuh kenapa sih sayang? Kamu cium bau sperma di sana. Kamu selingkuh sama siapa? Ha? Sama teman kantor kamu? Jawab! Sama siapapun orangnya, itu bukan urusan kamu, Bayu. Perempuan jahat, Bel! Rasakan kamu! 3 hari tanpa kabar, sang janda ditemukan mati terkapar. Jenazahnya sudah membengkak, pun mengeluarkan aroma tak enak. Pak, ayo Pak, silakan Pak. Kak Irin. Astagfirullahaladzim. Ceritanya sesaat lagi, inilah Rajapati. Wah, bagus nih yuk. Itu tuh lap tuh yuk, itu yuk. Yuk. Mas. Nyengir-nyengir aja. Awas kesurupan lu. Enak aja. Ini nih, aku mau ke Sidoarjo nemuin pacar. Sekalian ya bersih-bersih mobil lah. Lalu? Ya nggak ada lalu lah, orang juga mau pacaran. Alkisah seorang pemuda jatuh cinta pada wanita yang lebih dewasa. Ialah Bayu Andi Irawan, 32 tahun. Yang kasmaran pada Irine Siska Widyastuti, 43 tahun. Uniknya hubungan mereka bukanlah hubungan cinta biasa, tetapi sebatas teman tapi mesra. Saling menguntungkan tanpa harus melibatkan ikatan perasaan. Namun pada praktiknya, perilaku mereka sudah seperti suami istri saja, walau belum hidup satu rumah, karena jarak yang memisahkan keduanya. Bayu berdomisili di Kabupaten Malang, tepatnya di Karangploso, sedangkan Irine tinggal di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Sehari-hari si pemuda bertitel sarjana ilmu teknik informatika sibuk jual beli kendaraan. Sebaliknya, kekasihnya Irine sudah lebih dahulu mapan pekerjaan. Oke yuk. Ngapain sih? Ini ada yang ini nih. Kendor. Iya. Ya, gimana hasil laporannya, Nathan? Ya, ini saya mau ngasih hasil penjualan tahun 2020 bulan Juni. Silakan. Iya, bisa dilihat. Loh. Ini untuk minggu pertama, oke. Tapi untuk minggu kedua ini gimana ya? Ya, untuk minggu kedua nanti kita bakal improvisasi lagi sih, Bu ya. Lebih tinggi lagi supaya salesnya itu bisa bekerja dengan cepat. Iya. Bagus kayak gitu. Irine Siska Widyastuti memangku jabatan cukup tinggi. Dia manajer wilayah sebuah perusahaan produsen susu terkemuka di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, kantornya berada. Namun sejak merebaknya pandemi, Irine kerap bekerja dari rumahnya di Kecamatan Sedati. Kebetulan gilirannya jatuh di hari ini. Minggu kemarin sudah bagus Bu, agak ada peningkatan dan sudah saya kerjakan semua laporannya. Silakan. Ya. Saya lihat dulu ya. Oh iya, oke semuanya ya. Bagus. Pertahankan lagi ya. Iya, Bu. Ini. Ya jadi untuk Nathan tolong diinin lagi supaya lebih meningkat lagi ya. Siap, Ibu. Nanti kedepannya saya bakalan jauh lebih tinggi lagi ya, untuk penjualan ya. Iya, jadi biar nggak terus menurun kan. Siap, betul. Jadi harus ada kerja sama kalian berdua. Iya, betul. Seperti itu. Jadi Bu, kalau misalnya untuk minggu selanjutnya, kira-kira rencana yang paling bagus itu buat meningkatkan sales itu gimana ya Bu ya? Sebentar ya. Iya, Ibu. Ini gimana?
Halo sayang. Ada apa sih sayang? Halo sayang. Lagi apa? Kangen nih. Aku tuh lagi kerja sayang. Kalau kangen, datang aja ke sini. Kebetulan tadi tuh aku masak makanan loh. Wah, serius, Beb? Bener ya? Aku berangkat nih sekarang. Iya beneran. Ya udah, kamu berangkat sekarang ya. Aku tunggu. Aku tuh lagi tanggung kerjaan nih sayang. Oh, oke, ya udah. Sampai ketemu di ruangmu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Iya, tadi sampai di mana ya? Iya, tadi saya lagi nanya tentang penjualan yang bulan besok gimana itu. Oh iya, nanti kamu urus aja semuanya. Kamu atur sebaik-baiknya Iya. supaya lebih meningkat lagi. Jadi harus ada kerjasama di antara kalian berdua ya, Oke. Iya. biar terus meningkat. Baik. Seperti itu. Baik. Jadi mungkin itu aja ya dari Ibu ya. Iya. Mas, nyengir-nyengir aja. Awas kesurupan. Oh, asem. Udah, aku pengen nitip mobil ya. Aku mau nemui pacarku di Sidoarjo, ya. Lalu, Titip mobil, ya udah bawa aja ya. Oke? Keletihan Bayu selepas bekerja berubah seketika menjadi gembira. Tak mau buang waktu terlalu lama, Bayu lekas pamit pada sejawatnya. Ajakan Irene untuk datang berkencan ialah jawaban yang dinanti-nantikan. Sehingga rasa rindu yang mendera Bayu tak lagi membuatnya layu. Jarak 2 kota 100-an kilometer pun tak jadi persoalan. Bayu langsung bergegas menuju rumah sang pujaan. Tinggal beberapa langkah lagi, Bayu akhirnya akan bertemu dengan sang kekasih hati. Namun ketika rumah pacarnya di hadapan mata, Bayu terkejut melihat munculnya 2 sosok pria. Lantas akal logika Bayu mendadak buta. Hatinya terbakar api cemburu gegara kedua pria. Siapakah mereka? Satu kata tersimpulkan, perselingkuhan. Sehingga awalnya gairah berubah menjadi angkara murka amarah. Bayu lekas mendatangi rumah kekasihnya untuk menuntut jawaban darinya. Irene, siapa mereka? Aduh Bayu, kamu tuh kenapa sih teriak-teriak kayak begini? Siapa dua-dua laki itu? Hah? Siapa? Aduh Bayu, kenapa sih kamu tuh harus teriak-teriak kayak begini? Siapa laki-laki itu? Hah? Siapa? Kamu itu kan bisa nanya baik-baik sama aku. Gak perlulah kamu ngelabrak kayak begini. Bagaimana aku nggak bisa marah? Hah? Aku jauh-jauh dari Malang. Kamu di sini bebas pacaran sama orang lain. Jangan kamu, jaga mulut kamu. Aku tuh memang janda dan aku memang sendiri. Tapi aku tidak selancang yang kamu pikirkan. Ingat itu. Lagian mereka itu kan teman-teman kerja aku. Dan mereka datang kemari itu karena hari ini jadwal aku kerja di rumah. Terus tiba-tiba kamu datang marah-marah, cemburu yang gak jelas. Hah, apa sih? Oke. Maafin aku sayang. Maafin aku ya. Aku ngelakuin ini karena Amarah aku terlalu Bayu cinta pun sama luntur kamu. kemudian setelah Irene memberi penjelasan. Yaudah. Pertengkaran diakhiri dengan jamuan. Lantas Bayu dan Irene lanjut berkencan. Maafin aku. Ya. Kita ke kamar aja ya sayang. Mau udah gak sabar lagi. Iya. Yuk. Suasana semakin bergairah panas. Apalagi selepas makan malam lanjut menenggak minuman keras. Meletup-letup deru syahwat mereka. Asik bercumbu di sofa. Lantas mereka bersenggama.
Sajoli hanyut tenggelam, dibutakan berahi cinta semalam. Terlepas tiada kejelasan soal status hubungan, sejoli bercinta di ranjang haram. Semangat Irina begitu berapi-api, bangun pagi-pagi setelah semalaman kebutuhan syahwat terpenuhi. Sarapan sederhana yang mudah penyajiannya, namun disukai oleh Bayu yang masih tergolek di ranjangnya. Kalau Bayu bangun, pasti dia lapar banget. Lebih baik aku hangatin masakan supaya Bayu bisa sarapan. Sayang. 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 Kamu lagi masak apaan sih? Kok wangi banget? Aku lagi masak sarapan buat kamu, sayang. Tunggu ya, bentar lagi selesai kok. Sarapan udah selesai, pasti. Tak lama, Bayu terbangun pula. Tidak hanya karena bisingnya suara, tetapi aroma masakan yang tercium dari dapur membuatnya berselera. Lantas Bayu keluar dari kamar, hendak menyelidiki aroma yang tercium samar-samar. Hari ini aku harus ke lapangan. Jadi rumah ini anggap aja rumah kamu sendiri. Mau makan ambil makan, kalau mau minum juga ambil minum. Bebas kan? Kamu tunggu aku di rumah ya sayang ya. Aku berangkat kerja dulu. Kamu serius? Ya udah kalau misalnya kamu mau berangkat, kamu pulang aja jangan malam-malam ya sayang ya. Iya, tapi kamu jangan jadi malas kayak gini dong. Jangan sampai kamu tuh malah tidur seharian. Awas ya. Iya sayang. Sayang, kamu tuh kenapa sih? Kok ngendus-ngendus kayak gitu? Kamu diam di situ. Aku mencium sesuatu di sofa ini. Kamu tuh ada apa sih? Kamu tuh gak waras ya? Kalau begini lebih baik aku tuh berangkat kerja. Hei, aku udah bilang sama kamu ya, kamu jangan bergerak. Kamu tuh kenapa sih sayang? Aku kan jadi takut. Ada apa? Aku mencium bau sesuatu di situ. Kamu selingkuh ya? Jawab! Maksud kamu apa sih? Aku tuh gak ngerti. Aku mencium bau sperma di sana. Kamu selingkuh sama siapa? Ha? Sama teman kantor kamu? Jawab! Sama siapapun orangnya, itu bukan urusan kamu, Bayu. Kita tuh berhubungan, sifatnya suka sama suka. Sejak awal, apa kita pacaran? Hah? Apa kamu sudah lupa itu? Hah? Kamu benar-benar perempuan jahanam ya! Lantaran tak berdaya, terbuka pula saluran nafasnya. Lantas Irina meninggal dunia.
Irina tergolek di lantai tak bernyawa, maka terbukalah pikiran Bayu pada ancaman hukuman penjara. Memakai mobil Irina, Bayu langsung minggat secepatnya. Paham ia terekam kamera CCTV di perumahan Alam Juanda, Bayu lalu kebingungan menentukan arah. Lantaran buntu akalnya, Bayu memutuskan kembali ke Karangploso, Malang untuk menemui temannya. Sepanjang perjalanan, Bayu ketakutan. Berulang kali ia mengintip ke belakang sebab Bayu khawatir bila polisi tiba-tiba datang menyambang. Bayu tancap gas menuju Karangploso, Kabupaten Malang. Halo? Di mana? Di mana? Hah? Aku udah mau nyampe nih. Ada apa sih, Yuk? Kenapa kayak orang panik begitu sih, Yuk? Udah, nggak usah terlalu banyak nanya. Udah, ya. Cepet ya. Oke? Yuk. Selama mobil korban di tangannya, Bayu tahu polisi mampu melacak dirinya dengan mudahnya, sehingga mobil korban harus disingkirkan segera. Weh, buruan, astaga. Cepet, cepet, cepet. Ayo cepat. Weh, Yuk! Ada apa sih, Yuk? Hah? Kayak orang panik begitu, Yuk, kamu, Yuk? Hah? Ini mobil curian ya? Jangan bohong, Yuk. Ini mobil siapa? Enak aja. Ini punya pacarku nih, mobil pacarku di Sidoarjo. Kamu kan tadi ngajak ketemuan, Yuk. Terus pas ketemu, kenapa kamu bawa mobil begini kayak nyuri mobil, Yuk? Jadi sebenarnya aku tuh pengen nitipin mobil sama kamu. Aku sama pacarku mau keluar kota, ya? Oh, begitu. Ngomong, Yuk, dari awal. Jadi kan aku tahu masalah seriusnya. Bagus lah kalau gitu. Aku nih lagi buru-buru. Dikejar waktu. 2 jam lagi, aku harus terbang. Dan aku harus balik cepat nih ke Sidoarjo. Loh, kok gitu? Kan lo bisa taruh mobil di bandara, Yuk. Masalahnya gini, bro. Aku itu udah percaya sama kamu. Ngapain nitipin-nitipin lagi, kan? Udah, nggak usah banyak tanya lah. Yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Udah, pokoknya mobilnya aku titip sama kamu ya, oke? Tunggu dulu, yuk, yuk. Udah, banyak nanya. Ya, oke, titip nih mobil. Ada aja si Bayu. Sejak melepas mobil korban, Bayu bersembunyi di Surabaya selama beberapa hari ke depan. Bayu menggelandang di jalanan, menumpang bermalam di pom bensin atau emperan, hidup luntang-lantung di kawasan Ampel, Jojoran, serta Medokan. Selanjutnya, Bayu mengganti ponsel beserta nomornya, memutus komunikasi dengan orang tua, juga sanak saudaranya. Iya sayang, ini aku udah nyampe di perumahannya kok. Sekarang aku udah nyampe di depan rumah Kak Irin. Tapi kok kayaknya rumahnya Kak Irin sepi ya? Iya ya sayang, ntar aku kabarin lagi ya. Kayaknya Kak Irin belum pulang. Apa dia dinas keluar kota ya? Tapi kok aneh ya, kenapa Kak Irin gak mau angkat telepon? Sedangkan panggilan selalu berdering.
sepertinya ada yang nggak beres. Lebih baik aku pulang aja. Irina lenyap entah berada di mana, membuat keluarga besarnya bertanya-tanya. Resah mereka tak terkira. Yang menambah misteri, selama 3 hari ponsel Irina masih bisa dihubungi. Namun ia tak pernah membalas telepon atau SMS sama sekali. Hingga akhirnya pihak keluarga mendatangkan polisi. Pak, ayo Pak, silakan Pak. Kita ke teras rumah Pak. Saya ingin menunjukkan sesuatu Pak. Ayo Pak. Tuh kan Pak, Bapak dengar kan Pak? Di dalam ada suara HP berdering Pak. Pasti Kak Irin ada di dalam Pak. Entah tidur, pingsan, atau apalah Pak. Iya Pak, saya juga dengar. Sekarang Bapak tenang dulu. Apa boleh saya dobrak pintunya? Boleh Pak, silakan Pak. Ayo cepat Pak. Ayo Pak. Kak Irin. Astagfirullahaladzim. Turut berduka cita ya Pak. Ternyata Ibu Irina sudah meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Pak, apa boleh saya melihat kakak ipar saya? Pak, jangan mendekat Pak. Jangan Pak. Kita pastikan ruangan ini terjaga agar kita secepatnya menangkap pelakunya Pak. Ayo Pak, ayo. Ayo. Irin. Pak. Ayo. Maka terjawablah semua. Irina ditemukan sudah tidak bernyawa. Lantas adik ipar korban memberitahu keluarga bahwa Irina ditimpa malapetaka. Sayang, aku mau ngasih kabar buruk. Kalau Kak Irin sudah meninggal dunia. Aku nggak tahu kenapa. Kamu yang sabar ya. Saat ditemukan, jenazah yang sudah membengkak sungguh mengenaskan. Sementara identitas korban telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Usai mengenali tas selempang serta sepatu Irina yang masih melekat pada jasadnya. Pak Adi, apa Anda tahu orang yang dekat dengan korban? Saya tidak mengenalinya, Pak. Apa Anda tahu? Apa korban selama ini pernah punya musuh? Setahu saya sih, Pak, beliau tidak pernah punya musuh, Pak. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Polisi kerja keras untuk mengungkap kasus Rajapati. Penyidik mengumpulkan keterangan saksi. Rekaman kamera CCTV pos gerbang masuk komplek juga diteliti. Iya, ini handphone milik beliau, Pak. Milik Kak Irin, Pak. Apa Anda kenal dengan Bayu Andi Irawan? Saya tidak kenal, Pak. Ponsel Irina menjadi petunjuk kunci untuk melacak identitas orang yang bersamanya terakhir kali. Isi kotak pesannya diperiksa, daftar panggilan telepon keluar masuk dan kotak memori video diselidiki pula. Lantas nama Bayu berulang kali ditemukan, sehingga menguatkan dugaan keterlibatan Bayu di balik peristiwa pembunuhan. Mobil Kak Irin lagi, Pak. Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Sama-sama, Pak. Pak, saya dari pihak perwakilan keluarga minta tolong ya, Pak, agar kasus ini segera diungkap pelakunya dan cepat ditangkap, Pak. Baik, Pak. Bapak tenang saja. Kami akan berusaha dan secepatnya menangkap pelaku. Ya sudah, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini adalah motif pembunuhan yang didasari rasa cemburu karena merasa korban ini menerima tamu pada saat
tersangka ini mau datang ke rumah korban. Begitu diketok pintu, ternyata si korban ini ada menerima tamu 2 orang laki-laki. Lantas ada sedikit percekcokan kecil, tapi ya pada akhirnya tidak jadi masalah di hari itu. Menurut keterangan dari tersangka, di kursi itu ada bau yang menurut keterangan tersangka bau, sehingga si tersangka ini naik pitam marah. Akhirnya korban dijegal jatuh ke lantai, lantas dibekap pakai kedua tangan. Status tersangka disematkan, Bayu pun digelandang ke pengadilan dengan dakwaan pidana pembunuhan. Puncaknya, Rabu 6 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Sidoarjo menjatuhkan putusan. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sehingga diganjar hukuman pidana penjara selama 18 tahun penjara. Vonis hakim lebih berat dari sebelumnya 15 tahun yang dituntutkan jaksa.